2B akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan kucing. Bersama saya Yuyun Khairo, SD Negeri Rokoturunan 2. Saya Eli Adriani dari SDN Citra Dewasa 2. Saya Anis Indriani dari SDN Mojosari 2. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eli sendiri? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan coach sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada Ibu. Oke, baik. Pada coach hari ini akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan Kemudian bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. oke, baik Bu Eli. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucingnya diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Bu Yuyun, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kucing hari ini? Oke, terima kasih Bu Eli. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh ya, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya observasi pada kegiatan ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Eli. Untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai dalam proses kucing hari ini, Bu Yuyun. Terima kasih Bu Eli. Saya ingin pada kegiatan ini kucing saya itu bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kucing saya sendiri. Semoga nanti Bu Yuyun dengan temannya akan coach dengan baik ya Bu Yuyun. Mudah-mudahan Bu Eli. Demikian dulu pra-observasi dari saya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucingnya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Anis, bagaimana kabar Bu Anis? Alhamdulillah sehat. Oke. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik, ini lagi santai. Iya, katanya Bu Anis ada yang ingin dibicarakan. Iya Ibu, sebetulnya memang ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Berarti tujuan pembicaraan ini adalah untuk apa nggih Bu Anis? Saya ingin mengutarakan sedikit masalah Bu tentang kegiatan pembelajaran anak saya terhadap materi yang akan saya Oke, jadi kata kuncinya ingin bercerita nggih. ini. Bagaimana ceritanya Bu? Begini Ibu, ini ada kegiatan berpraktek yang saya berikan pada anak-anak saya itu waktu saya mengajak anak-anak memberikan materi praktek itu masih kurang menemukan sesuatu Bu, dan mereka masih terfokus pada materi itu saja begitu. Apa menurut versi Ibu, anak-anak itu kok kelihatan masih fokus pada materinya, itu menurut pandangan Bu Anis itu bagaimana? Begini Bu ya, yang saya inginkan tuh anak-anak
memberikan materi ya Bu ya. Nah, waktu memberikan materi itu langsung saya praktekkan Ibu. Ya, waktu dalam kegiatan praktek itu saya ingin anak-anak itu menemukan sesuatu atau inovatif ya, yang di luar materi tersebut sehingga dapat mengembangkan begitu. Oh, gitu. Berarti intinya Bu Anis itu ingin anak-anak itu berkembang dan bisa menemukan dari Ibu. kegiatan praktek. Iya. Bagaimana caranya Bu Anis itu bisa menemukan atau biar anak-anak bisa menemukan itu, apa rencana aksi Bu Anis? Yang rencana saya ya dalam kegiatan praktek pembelajaran itu anak-anak kan saya bawa di luar kelas ya Bu ya, pembelajaran di luar kelas, sehingga anak-anak itu bisa menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan praktek tersebut ya. Seperti contohnya yang pernah saya lakukan kemarin itu tentang listrik itu ya. Nah, tentang listrik itu saya kan memberikan materi tentang listrik itu kan ada dua ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, dalam pembentukan rangkaian listrik itu saya ingin menemukan pembentukan rangkaian itu dapat menemukan sesuatu benda itu yang lebih wah gitu loh Ibu. Rencana Bu Anis ini melakukan pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas. Apakah itu maaf Bu Anis, Iya. apa hanya pada materi tertentu saja? Sebetulnya tidak hanya materi tertentu saja ya, saya sebelum memberikan praktek kepada anak-anak itu kan saya membaca tujuan pembelajaran terlebih dahulu, mana materi yang bisa digunakan untuk praktek dan mana yang hanya bisa digunakan sebagai pembelajaran di dalam kelas. Jadi rencana Bu Anis ini ingin melakukan pembelajaran di luar kelas. Oke, jadi saya lihat Bu Anis sih sudah ada istilahnya ada indikasi untuk merencanakan aksi itu gitu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu kira-kira dengan rencana aksi itu nanti? Saya melaksanakan itu kepada anak didik saya Bu ya, selain untuk bisa meresapi dan memahami materi dan materi praktek itu bisa anak-anak bawa di lingkungan rumahnya sehingga dapat berfungsi baik untuk dirinya sendiri, di lingkungan kelas, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan Bu Anis ini rencana Bu Anis. Rencananya rencana aksi Bu Anis yang ingin Bu Anis lakukan ini, yang ingin Bu Anis utarakan ini, itu kapan kah? Insya Allah akan saya laksanakan sesuai dengan materi pembelajaran itu. Oh, gitu. Iya, sesuai dengan program yang sudah saya buat. Oke. Saya lihat Bu Anis sangat semangat sih. Iya, Bu, sangat sekali. Iya. Nah, mudah-mudahan ya. Sekarang kita bicara gini, apa yang dirasakan Bu Anis setelah Bu Anis menceritakan istilahnya permasalahan Bu Anis. Setelah saya juga menanyakan rencana aksi, terus kapan dilaksanakan, gitu. Yang jelas saya menunggu hasil rencana Bu Anis. Jadi saya tunggu hasil rencana aksi Bu Anis nanti bagaimana hasilnya pada anak-anak. Kalau Bu Anis mau bercerita, Iya. nah, gitu. Nah, dari ini bagaimana perasaan Bu Anis? Saya sangat senang sekali Bu ya, selain dapat dukungan dari teman sejawat, saya juga ingin berbagai ilmu dengan antar teman gitu ya Bu ya, agar mereka dapat saling membantu dan dapat saling memberikan dorongan kepada saya untuk selalu berinovasi kepada anak didik saya semua. Jadi Bu Anis sangat keren gitu. Sangat sekali. Saya tetap menunggu loh ya Iya, ceritanya lagi. terima kasih Bu. Jadi saya tunggu dia lagi kalau memang Bu Anis mau cerita lagi seperti sekarang. Iya, selalu itu. Oke Bu Anis, karena saya ada kegiatan kita sampai di sini, saya tetap tunggu Bu Anis, nanti kita cerita lagi. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu kepada saya, yang sudah mendengarkan unek-unek saya ke dalam kegiatan pembelajaran kelas ya, namanya kita ya ingin mendorong lembaga kita. Sama-sama Bu Anis, sama-sama belajar. Oke Bu Anis, terima kasih nggih. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Ya Bu Yuyun, tadi saya sudah melakukan observasi. Nah sebelum penutupan, Ibu ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Yuyun. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Oke, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan sesuai alur tirta, di mana ada tujuan dari kegiatan itu, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya, kemudian juga tanggung jawabnya. Jadi saya sudah melakukan kegiatan tadi sesuai dengan alur tirta. Oke Bu Yuyun, saya sebagai observer setelah melihat Bu Yuyun dan Bu Anis sudah berdiskusi dengan baik, Bu Yuyun sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan juga Bu Anis sudah menceritakan semuanya kepada Bu Yuyun, dan coaching sudah dilakukan sesuai di Bu Yuyun. Pertanyaan terakhir Bu Yuyun, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang barusan dilakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan sih adalah melakukan kegiatan coaching ini yang lebih baik lagi dengan berimprovisasi tentang pertanyaan berbobot. Jadi saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya, sehingga kegiatan observasi saya ini, coaching saya ini menjadi lebih baik lagi. Oke, demikian ya Bu Yuyun, terima kasih. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Semoga bermanfaat ya Bu Yuyun bagi kita semua. Amin. Saya tutup ya Bu Yuyun. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu, meskipun dalam keadaan cuaca hari ini itu sangat dingin sekali. Iya, dingin. Kabar Ibu bagaimana? Baik juga Bu Anis, masih semangat juga. Oke, Bu Anis, saya sebagai observer di sini sebelum kita melakukan kegiatan coaching sebagai langkah awal, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Tapi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan hari ini. Oke. Kemudian saya sebagai observer akan mengamati dan menilai kegiatan yang Ibu Anis lakukan nanti. Oke. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Oke. Kemudian bagaimana Bu Anis sebagai coach memberi pertanyaan berbobot, dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Anis selaku coach. Jangan lupa Bu Anis bahwa ada prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Anis, dalam kegiatan coaching nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Anis? Dalam kegiatan coaching ini kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 itu. Yang pertama adalah kehadiran menu, yang kedua adalah sebagai mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang kedua Bu Anis masih ada hubungannya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi yang akan dispesifikkan, misalnya kompetensi spesifik yang ingin Ibu lakukan apa? Kompetensi yang spesifik yang akan saya lakukan itu yaitu mendengarkan secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif nanti akan timbul pertanyaan. Oke Bu Anis, pertanyaan terakhir indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching ini. Indikator yang akan saya capai adalah memberikan langkah-langkah kepada coach saya untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi sehingga kuncinya itu bisa menemukan dia. Oke, demikian dulu Bu Anis kegiatan kita ini. Silakan Bu Anis melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Moga-moga Bu Edi ada masalah Bu Edi. Iya Bu, begini Bu, saya itu mempunyai masalah di kelas saya Bu.
Iya, kenapa Bu? Begini Bu, tujuan saya ke Ibu ini, saya mempunyai masalah, yaitu di kelas 1 saya ini ada beberapa anak yang kurang lancar membacanya Ibu. Terus dia itu suka melamun Bu, tidak seperti temannya. Kalau temannya saya beri pelajaran, dia mengerjakan. Tetapi anak tersebut itu masih kurang bisa konsentrasi, membacanya juga kurang lancar Ibu. Begitu ya. Apa Bu yang menyebabkan permasalahan Ibu di dalam kelas itu dalam peserta didik itu sendiri? Nah itu Bu, rencana saya akan mengelompokkan jadi 3 kelompok Bu. Untuk yang kelompok pertama ini khusus untuk anak yang lancar membaca. Untuk yang kelompok B ini sedang. Nah khusus untuk ini Bu, yang kurang lancar membaca ini Bu, saya akan mengelompokkan sesuai kemampuan murid saya Bu. Berarti Bu Eli kan sudah melakukan pengelompokan sesuai kebutuhan anak didik itu sendiri ya. Nah, di dalam memetakan anak didik itu apa yang bagaimana cara menentukan pemetaan tersebut Bu? Nah ya begini Bu, saya akan mengelompokkan 3 itu Bu. Oh ya, 3 anak itu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu Bu. Nah, dalam kegiatan ini siapa yang membantu Bu Eli di dalam kelas itu agar keinginan yang Bu Eli harapkan itu tercapai? Saya yang pertama saya membutuhkan teman rekan sejawat saya, dan selanjutnya itu saya akan biar berjalan dengan baik dan lancar, saya akan memanggil orang tua tersebut Bu. Berarti di sini Bu Eli sudah melakukan kolaborasi ya terhadap wali murid serta rekanan Bu Eli sendiri ya. Nggih Bu. Nah, karena Bu Eli sudah melakukan kolaborasi dengan peserta didik, langkah-langkah apa yang Ibu Eli inginkan dan Ibu Eli harapkan di dalam permasalahan di kelas itu? Baik Bu, langkah saya ini saya akan membuat kartu huruf. Karena saya akan membuat kartu huruf itu Bu, mulai A sampai Z. Saya akan mengambil kartu huruf 1, saya akan suruh membaca tersebut. Lalu saya ambil lagi kartu lagi untuk membacanya, biar menjadi suku kata yang benar, agar anak tersebut bisa Bu, seperti temannya Bu, bisa lancar seperti temannya, setidaknya begitu Ibu. Di sini kapan Bu Eli lakukan dalam kegiatan dengan pemakaian kartu huruf tersebut? Rencananya secepatnya Ibu, setelah saya sudah mengajar beberapa minggu, sudah kelihatan, saya akan secepatnya Ibu, mungkin mulai besok Bu, saya akan mengelompokkan hal tersebut Ibu. Bu Eli akan secepatnya melakukan kegiatan tersebut ya Bu Eli ya. Di sini Bu Eli sudah mengeluarkan undang-undang ke Bu Eli tersebut. Nah, bagaimana perasaan Bu Eli setelah Bu Eli mengutarakan permasalahan yang ada di kelas? Bagaimana itu? Alhamdulillah Ibu, setelah saya mengutarakan sama Ibu, pembelajaran saya lebih terarah. Lebih terarah ya. Lebih terarah, dan saya akan lebih fokus untuk lebih berkreasi lagi Bu, untuk biar anak-anak itu, anak didik saya itu lancar membacanya Ibu. Ya Bu Eli ya, terima kasih. Dan setelah Bu Eli melakukan undang-undangnya, perasaannya kan sudah bagaimana? Lega sekali. Nah, di sini jangan lupa Bu Eli ya untuk selalu berinovatif dalam kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Nggih Bu, saya selalu tetap sharing kepada Ibu, jangan bosan nggih Bu nggih. Monggo, mari kita sebagai orang tua di sekolah nih ya Bu ya. Mari kita bekerja sama demi anak bangsa. Nah itu Bu yang saya sampaikan kepada Ibu, saya mau ke kelas lagi nih Bu nggih. Monggo Bu Eli, dan terima kasih ya Bu Eli. Monggo Bu Eli kembali ke ruang kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Anis, tadi saya sudah melakukan observer pada kegiatan
coaching Bu Anis tadi. Namun sebelum saya tutup obses saya ini, ada beberapa pertanyaan nih kepada Bu Anis. Nah, yang pertama itu, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Anis pada saat coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Nggih. Iya. Di dalam kegiatan tadi coaching itu saya bersama dengan coach tadi sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Yang pertama dengan menanyakan tujuannya, mengklarifikasi rencana aksinya, dan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sehingga alur tersebut bisa mengenai pada coach tersebut dan menemukan solusi yang terjadi pada permasalahan coaching tadi. Oke Bu Anis, saya sebagai observer setelah melihat kegiatan Bu Anis sebagai coach dan Bu Eli sebagai coaching dan sudah berdiskusi dengan baik, Bu Anis sudah memberikan pertanyaan berbobot, begitu juga Bu Eli. Ya, sudah mencantumkan semuanya kepada Bu Anis. Istilahnya sudah plong lah. Oke. Jadi kegiatan tadi sudah baik dilakukan sesuai alurnya, yaitu alur kita. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bu Anis. Sebelum kita tutup, apalagi yang ingin Bu Anis kembangkan, kompetensi yang ingin kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Yang saya lakukan, yang saya kembangkan terhadap coaching tadi itu, saya ingin memperdalam pengembangan pada coach yang tadi agar mereka itu dapat berkolaborasi, dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam kelas. Istilahnya menemukan masalah sendiri. Itu ya Bu Anis, sepertinya kegiatan itu coaching nanti kedepannya akan lebih baik lagi Bu Anis. Oke, demikian Bu Anis kegiatan observ saya. Saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabar Bu Eli hari ini? Alhamdulillah Bu Anis, hari ini kabar saya baik sekali Bu Anis. Dengan diiringi cuaca yang panas ini Bu Anis. Bagaimana kabarnya Bu Anis hari ini juga? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya sebagai observer, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kepada Ibu pada kegiatan coaching hari ini. Nah, nanti akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur tinta, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang penting. Dalam kegiatan coaching hari ini, dalam kegiatan menanggapi sebuah pertanyaan tentang sesuatu pada kegiatan tersebut yang disesuaikan dengan visi coaching, diantaranya kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya lontarkan kepada Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Anis, kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bu Anis. Iya, berarti ketiga-tiganya itu Bu ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi nanti yang spesifik, saya memilih kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu Anis. Ya, jadi Ibu mengembangkan spesifik itu dua niku nggih ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana ketercapaian dan tujuan untuk yang perlu dikembangkan yang ingin dalam proses coaching ini berjalan. Saya ingin coaching saya menemukan suatu masalah
langkah-langkah dan bisa mengatasi permasalahannya Pak Anies. Demikian dulu ya Pak observasi saya kepada Ibu Eli. Silakan Ibu Eli melakukan coaching terhadap coach. Ya, terima kasih. Iya Bu, Terima kasih sama-sama. Ibu. Nggih Bu Anies. Loh, ndak tak anu, tetap pateni. Oh, ndak usah salaman kan? Tak pateni, ndak usah. Ayo lagi. Anu, Bu langsung kirim Bu. Si. Bu Eli, gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah baik Bu Yun. Kalau Bu Yun bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Eli, masih sedikit bingung lah, tapi baik sudah. Bu Yun, kemarin itu Bu Yun kan WA ke saya. Belum sempat saya baca sama Bu Yun sudah dihapus. Ada apa nih Bu Yun? Saya kok Malu jadi saya. penasaran. Kalau Bu Eli ya, saya ini rencana kepingin hanya bicara, cuma takut Bu Eli ada acara, jadi saya hapus. Memang hari ini Bu Eli ada waktu. Sekarang saya jam kosong Bu Yun. Ada waktu kok. Monggo. Kalau mungkin yang mau tanyakan apa yang mau ditanyakan sama saya. Ya, enggak ada Bu Eli, hanya kepingin cerita tentang apa dilema hati saya yang saya alami. Gitu loh Bu Eli. Di sini kan seperti Bu Eli tahu, saya ini kan kita guru, saya mendapat tugas tambah sebagai kepala sekolah. Nah, di tupoksi kepala sekolah itu kan ada salah satu mensupervisi teman-teman. Nah, kita jadi guru pernah disupervisi perasaan gimana. Saya sendiri merasa ya apa nanti kepada teman-teman mensupervisi, tapi memang itu tugas saya, yang mana harus butuh gitu loh Bu Eli. Kalau dulu Bu Yun, kalau saya mau disupervisi berat. Nah itulah kita sama. Nah sekarang itu saya yang melakukan sebagai kepala sekolah. Itu yang saya Apa ya Bu Yun, kekuatan Bu Yun nanti untuk mensupervisi teman-temannya agar Bapak Ibu guru itu bisa apa namanya, bisa santai gitu. ya ini kan kekuatan saya ya karena saya ini tugas tupoksi saya sebagai kepala sekolah Bu Eli. Jadi ya apa harus saya laksanakan tupoksi supervisi ini. Itulah mungkin kekuatan saya atau kewajiban saya itu loh Bu Eli. Jadi kepingin sih saya itu supaya teman-teman rileks dalam acara kegiatan supervisi ini, dan itu kan sebuah proses Bu Eli. Iya, Sebuah Bu Yun. nilai. Iya. Bu Yun, adakah strateginya Bu Yun kepada Bapak Ibu guru itu bisa merilaks suasana di lembaga? Iya, alhamdulillah ya. Ketika kita ditunjuk sebagai kepala sekolah, kita kan diharuskan ikut CGP. Nah, di CGP itu ternyata setelah saya pelajari sampai sekarang, itu ada kegiatan supervisi. Nah, saya ingin apa yang saya dapatkan di CGP saya ingin lakukan, yaitu di mana kegiatan supervisi ini menjadi rileks dengan cara mengajak mereka ngobrol dulu, sharing dulu. Iya. Jadi apa yang di CGP ini saya praktekkan gitu loh, supaya kegiatan supervisi ini tidak menjudge atau menilai, tetapi suatu proses untuk kebaikan, menuju lebih baik lagi mengajarkan anak. Iya, jadi apa itu namanya Bu Yun, Bapak Ibu gurunya juga tidak berdek lagi. Iya, Bu kan Yun. kita juga pernah jadi guru. Iya, Bu Yun. Sekarang saya mau tanya, apa ukuran keberhasilan Bu Yun di lembaganya Bu Yun itu? Dalam arti kegiatan supervisi. Iya. Nah, ketika saya melakukan supervisi, istilahnya ketika teman-teman itu merasa bahwa ini suatu proses untuk kebaikan mereka, menuntun siswa. Ya. Mungkin itu dengan cara melihat mereka rileks ketika supervisi, kemudian proses belajar di kelas itu menyenangkan karena mereka sudah menyadari bahwa supervisi ada proses perbaikan mereka untuk menghadapi anak-anak. Iya, Ibu Yun ya. Iya, sekarang siapa yang membantu Bu Yun di lembaga untuk sharing begitu Bu Yun? Ini masalah sharing rencana aksi saya supervisi ini yang kemarin itu kan saya sudah melakukan dengan bantuan OPS. Jadi OPS sama saya itu masuk kelas untuk mensupervisi teman-teman, itu pun dengan diskusi. Cuman ini kedepannya ini rencana saya kegiatan supervisi ini kan ada 6 guru. Kebetulan ada bisa dijadwal gitu. Iya, saya jadwal, tapi saya juga bagi tugas. Istilahnya itu mengurangi tugas lah, istilahnya rasa tidak enak. Jadi guru negerinya ada 3, itu yang akan saya supervisi dengan cara seperti di CGP yang dapatkan. Dan yang 3 ini akan saya istilahnya biar mereka belajar juga mensupervisi mbak-mbak sokwan. Ya, jadi guru-guru yang
PNS akan berlatih untuk mensupervisi adik-adik yang Mm-mm. honorer. Gitu. Apa Bu Yun komitmennya Bu Yun? Ya, komitmen saya sebagai tugas taman kepala sekolah itu kan memang harus melaksanakan tupoksinya. Nah, tupoksi supervisi ini yang akan saya lakukan dengan cara yang saya dapatkan di pendidikan CGP. Jadi itu komitmen saya supaya tetap saya melakukan supervisi, tetapi yang tidak membuat teman-teman merasa dinilai. Merasa takut. Iya, Gitu ya, Bu gitu. Yun. Iya. Sekarang kira-kira apa ya Bu Yun yang Bu Yun dapatkan dari diskusi hari ini? Ya, dengan bicara sama Bu Eli, notabene Bu Eli sekarang masih guru ya. Mungkin rencana saya ini bisa membuat guru-guru rileks. Yang Bu Eli rasakan gitu. Jadi kita bicara gini, saya menjadi tahu lah bahwa rencana saya nanti kira-kira pasti akan berhasil. Lebih enak lah. Semoga saja. Kalau saya melihat Bu Yun ini ya, Bu Yun loh, guru yang kepala sekolah yang baik. Semoga saja di lembaganya Bu Yun ini Bapak Ibu gurunya semangat semuanya. Amin. Mensupport Bu Yun apa yang dilakukan Bu Yun. Iya, terima kasih loh Bu Eli Iya. sudah mau mendengarkan cerita saya, ulekan saya. Sama-sama Bu Yun. Baik Bu Yun, berarti saya akan menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Yun. Saya akan menunggu hasilnya nanti. Ya kalau Bu Eli ada waktu saya pasti cerita. Iya. Yang penting saya akan ceritakan kembali apa hasil rencana aksi saya itu. Kalau Bu Eli ada waktu lagi sih. Oh ya, saya akan selalu ada waktu untuk Terima Bu Yun. kasih loh Bu Eli. Iya ya Bu Yun. Saya merasa lega sekarang bisa tahu dengan bicara dengan guru ini saya merasa saya harus percaya diri. Gitu. Pasti yakin berhasil. Ya, saya doakan kita sama-sama Amin. berdoa ya Bu Yun ya. Ya. Sudah Bu Yun ya, ini sudah jam. Oh iya, terima kasih loh Bu Eli. Ya, waktu Mengajar saya mahal. masuk. Terima kasih banyak Bu Eli. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Anis. Oke Bu Eli, ya, ini tadi Bu Eli sudah melakukan kegiatan observer bersama dengan Bu Yuyun ya. Sebelum penutupan, Ibu Eli ada beberapa pertanyaan. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu pada saat kegiatan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Anis, yang sudah saya lakukan tadi kucing dengan Bu Yuyun adalah kehadiran penuh serta mendengarkan aktif. Saya sebagai observer sudah mengamati dan mendengarkan secara langsung ya. Nah, di sini sudah berdiskusi dengan baik antara Bu Eli dan Bu Yuyun dan sudah menjadikan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif kepada Bu Yuyun. Nah, di sini dalam kegiatan ini kucing ini Bu Eli sudah melakukan alur tita. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang barusan Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran dengan sepenuh hati serta mendengarkan aktif dan sabar Bu Anis. Iya, itu ya Bu Eli, Iya. mendengarkan kesabaran. Nggih, Bu. Semoga kedepannya menjadi yang lebih baik. Nggih, Bu. Demikian ya Ibu Eli, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya Bu Eli. Nggih Bu, sama-sama Bu Anis. Semoga Bu Eli kembali ke kelasnya. Nggih Bu Anis. Demikian demonstrasi yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak.